Wah, mabok enake. Bah, serasa dunia milikku. Wong lain nunut. Aduh, mabok. Pak, anak mabok nang tempat umum. Masya Allah. Enake mabok. Kang? Siapa kok ya? Astagfirullahaladzim. Ya awan-awan Kang. Awan-awan nang tempat umum kayak tempat rekreasi malah mabok-mabok kan? sing ngomong naki wengi sapa? Ki awan ki Kang. Ora kena mabok-mabokan Kang. Lah sing larang sapa? Sing larang Nyong. Lah parika dutus nang Gusti Allah kon ngawasi uripe Nyong. Wong pancen wong bejut domongi. Wong kaya kiye ki sing mesti mlebu neraka kowe. Apa rika usana jaminan mlebu ning swarga? Domongi malah rengkel, domongi bener-bener. Lah ngurusi uripe dewek bengan lah, ora usah ngurusi uripe wong. Lho lagi seneng mabok ya mabok. Ora genah domongi apik malah jawal bae. Lah sing ngomong nyong genah sapa? Wong lagi mabok diceramai, wong lagi mabok didakwai. Mengko nek nyong ora mabok diceramai tenang. Oh, Ustaz apa sih? Ah, indahnya dunia. Oh, ngono nganti teler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Apa kabar semuanya? Ini ngomong-ngomong tentang surga, Kang Paijo. Saya tidak akan mengatakan neraka, tapi saya akan mengatakan surga saja gitu kan. Ini Kang Maco pengen tanya, sebenarnya surga itu milik siapa, Kang? Karena tadi Kang Paijo itu mengatakan tukang mabok itu akan masuk neraka. Gitu. Sebenarnya ini surga milik siapa? Kan udah dibikin kan sama Allah. Betul. Miliknya siapa itu surga, Kang? Ya, terima kasih Kang Maco. Dongeng kali ini cukup menarik. Ya. Apalagi tadi ada ilustrasi awal Kang Maco jadi seorang pemabok kan kayak gitu. Tapi ini bukan mabok betulan, ini hanya ilustrasi saja kan seperti itu. Bicara tentang surga milik siapa, ini dijawabnya gampang-gampang susah ya Kang Maco. Tetapi mudah-mudahan obrolan saya, Kang Paijo dan Kang Maco nanti mudah-mudahan yang melihat ini akan terinspirasi atau mengambil manfaat dari cerita obrolan kita ini. Amin. Surga itu milik siapa? Sebenarnya bahwa surga itu pada hakikatnya adalah mutlak milik Allah. Begitu juga dengan neraka. Walaupun itu barang goib, kita belum tahu surga enaknya kayak apa, neraka pedihnya kayak apa. Tetapi kita harus meyakini bahwa surga dan neraka itu memang diciptakan oleh Allah untuk manusia yang notabene-nya jelek ya masuk neraka, yang notabene-nya bagus ya masuk surga kan seperti itu. Nah, bicara tentang surga dan neraka ini saya sedikit akan mendongeng sekilas kan. Dan ini sebenarnya sudah familiar sekali, sudah umum sekali, yang kadang-kadang kita ketika ngaji bersama ustadz atau ustadzah cok diceritakan dongengan ini. Dongengan yang biasa diceritakan oleh ustadz atau ustadzah ini semacam kayak cerita hikmah. Kang Maco pernah nggak dongeng seorang pelacut yang bersama dengan anjingnya? Iya. Pernah dengar tapi ya lupa-lupa ingat lah. Ya. Ini seorang pelacur yang nuwun sewu, kalau konotasi pelacur kan orang sudah jijik mungkin. Ya. Terus negatif ya. Ya. Bisa juga diskakmat. Orang ini pasti masuk neraka. Pekerjaannya pelacur. Yang hina kan seperti itu. Orang sudah apatis, sebegitu bencinya kan seperti itu. Ini ada cerita yang menurut kita perlu hati-hati sekali bicara tentang kepemilikan surga dan neraka. Karena
ada sebagian orang yang mengklaim bahwa kamu yang tadi ceritakan itu kamu pasti masuk neraka. Saya seolah-olah saya yang masuk surga, kan kayak gitu. Ini sebagian orang ada yang mengatakan seperti itu. Tetapi ketika bicara tentang cerita seorang pelacur ini, gara-gara menolong anjing yang kehausan, dia bolak-balik ke sumur itu kan. Dia haus sekali kepengen minum gitu. Nah, pelacur ini melihat dia tahu bahwa anjing itu kehausan. Akhirnya pelacur tadi menolong anjing itu, diambilkan di sumur itu airnya, terus diminumkan ke anjing tersebut. Nah, dari peristiwa ini yang akhirnya Allah ini dengan kekuasaannya, Allah dengan apa istilahnya tidak membeda-bedakan, sehingga pelacur ini dia ditakdirkan oleh Allah untuk masuk surga kan, gara-gara menolong anjing yang kehausan. Nah, dari cerita ini artinya bahwa surga ini potensi milik siapapun kan. Tadi pelacur saja punya kesempatan masuk surga kan, seperti itu. Ini untuk memotivasi kita. Ya, pada prinsipnya bahwa manusia ini sebenarnya hanya berlomba-lomba untuk berbuat baik saja. Berbuat baik saja, tetapi tidak boleh mengejas atau mengklaim bahwa surga itu milik saya, neraka milik Kang Maco misalkan, seperti itu. Ini cerita yang mungkin bisa kita ambil hikmah. Terus yang kedua, ini tadi sudah ada ilustrasikan yang diceritakan tadi. Ini diilustrasikan ada dua orang yang beda karakter. Satu orang alim, yang satu ahli maksiat. Dan kebetulan ilustrasikan Kang Maco sebagai orang yang tidak baik, saya yang jadi baik, seperti itu. Nah, dalam perjalanannya ini Kang Paijo ini menegur Kang Maco yang kebetulan lagi dalam keadaan yang tidak baik, lagi mabok-mabokan dan sebagainya. Nah, akhirnya ditegur tuh sama Kang Paijo tadi, ditegur, tetapi Kang Maco juga malah berbalas balik menyampaikan yang tidak baik. Nah, kita closing saja, tutup yang akhirnya kedua orang pemuda tadi itu meninggalkan. Kedua orang pemuda tadi meninggal dan akhirnya dihadapkan oleh Allah untuk dihisap. Dan akhirnya Kang Maco lah yang masuk surga, Kang Paijo lah yang masuk neraka. Loh, kok bisa? Kok terbalik? Iya, seperti itu. Nah, kenapa Allah mentakdirkan orang pemabok ini masuk surga, terus saya yang masuk neraka? Karena orang yang notabene-nya berperilaku baik, tetapi kesombongannya di atas Allah. Karena mengklaim, kamu masuk neraka. Padahal itu yang punya neraka, punya surga tentu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti Allah lah yang mutlak memasukkan manusia ke manapun, ke surga atau ke neraka. Ini karena kesombongannya yang luar biasa, meniadakan Allah Sang Maha Pencipta, sehingga dia ditentukan oleh Allah masuk neraka. Tetapi Kang Maco walaupun berbuat maksiat, dalam hatinya dia tetap meyakini bahwa Allah lah yang menciptakan semuanya. Allah lah yang menciptakan semuanya, sehingga istilahnya Allah itu maha tahu bahwa sebenarnya yang baik itu ya Kang Maco, bukan saya. Walaupun dengan pakaian yang alim menegur orang yang salah, tetapi ini ada bahasa kesombongan yang memang Allah tidak suka. Ini dari dua cerita ini Kang Maco coba untuk memberikan gambaran. Oke, terima kasih Kang Paijo atas cerita dan dongeng yang cukup menarik. Jadi kalau boleh saya ambil sedikit kesimpulan, ini hanya kesimpulan saya pribadi. Menurut saya begini Kang Paijo, bahwa surga dan neraka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu untuk dihuni oleh siapapun yang dikehendaki olehnya. Dan
dialah Allah satu-satunya yang berhak untuk menentukan si A, si B, si C atau dan seterusnya yang berhak masuk surga atau neraka. Jadi bukan manusia yang menentukan kamu masuk surga, kamu masuk neraka hanya gara-gara dilihat dari penampilan atau kelakuannya saja. Memang betul dalam konteks agama di situ sudah jelas disebutkan, barang siapa yang berbuat baik maka surgalah tempat kembalinya, dan barang siapa berbuat jelek, berbuat kerusakan, berbuat maksiat, berbuat dosa dan seterusnya yang jelek-jelek, maka tempat kembalinya adalah neraka. Namun demikian, bukan tugas kita manusia untuk menghakimi sesama manusia bahwa kamu calon penghuni surga, kamu calon penghuni neraka hanya karena pekerjaannya, hanya karena perbuatannya, hanya karena kelakuannya atau hal-hal yang lainnya. Memang betul bahwa apa yang tadi disampaikan oleh Kang Paijo, bahwa tugas kita manusia hanyalah berlomba-lomba untuk berbuat baik. Hanya berlomba-lomba untuk berbuat baik. Betul. Sesuai dengan kapasitasnya tentunya. Iya. Ya, seorang ustadz maka berlomba-lombalah untuk menyampaikan hal-hal baik kepada umat, untuk mencerahkan umat. Seorang seniman mungkin berlomba-lombalah untuk menghasilkan karya yang terbaik. Bisa untuk dakwah. Iya, bisa untuk dakwah katakanlah, bisa untuk memotivasi, bisa untuk menghibur dan sebagainya. Betul. Seorang petani berlomba-lombalah untuk menghasilkan karya pertanian yang terbaik, menghasilkan bahan pangan untuk umat manusia, katakan seperti itu. Seorang pemimpin berlomba-lombalah untuk menjadi pemimpin panutan yang baik, untuk mensejahterakan rakyatnya dan seterusnya. Bahwa berarti tugas kita hanyalah berlomba-lomba untuk berbuat baik, untuk menghasilkan karya yang terbaik. Gitu. Ya, jadi adapun surga dan neraka tentu itu adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala untuk memasukkan siapapun yang dikehendakinya. Tetapi memang satu hal yang harus kita garis bawahi, karena kita seorang muslim, kebetulan kita Islam gitu ya, maka kita pun meyakini satu konsep yang sudah tidak terbantahkan lagi, bahwa surga itu disediakan bagi orang-orang yang baik, bagi orang-orang yang berbuat baik, bagi orang-orang yang beramal baik. Dan sebaliknya neraka disediakan untuk orang-orang yang berbuat jelek, orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Tetapi ingat, pandangan kita manusia itu terbatas. Ya. Belum tentu apa yang kita lihat jelek sebagai orang jelek, sebagai orang jahat, belum tentu itu adalah perbuatannya dia kesehariannya seperti itu, belum tentu. Mungkin saja dia sedang salah, sedang hilaf pada saat itu. Artinya apa? Manusia itu tidak boleh menjudge, tidak boleh menghakimi kamu kaplingnya neraka, kamu kaplingnya surga, karena belum tentu. Karena itu mendahului, bahasanya wong Jawa itu di siti kersa gitu kan. Belum tentu yang terjadi seperti itu. Barangkali itu Kang yang bisa saya simpulkan. Oke, ada tambahan sedikit ini untuk mengakhiri perbincangan siang hari ini. Tadi betul yang disampaikan Kang Maco, kita hanya berlomba-lomba untuk berbuat kebajikan. Berlomba-lomba. Kalau sudah berlomba-lomba kita kan menjadi peserta Kang, tapi tidak boleh jadi juri. Nah itu. Terus yang terakhir, bahwa manusia ini kan setiap detik, setiap menit kadang-kadang berubah Kang. Hari ini baik, besoknya tidak baik. Hari ini baik, besoknya tidak baik. Itu akan selalu seperti itu. Makanya kita tidak punya kepentingan istilahnya untuk bercampur tangan lebih urusan surga dan neraka, tetapi hanya kita berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan, dan sampai akhir hayat mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan baik dan melakukan kebaikan. Mungkin itu kesimpulannya Kang. Oke. Terima kasih Kang Paijo atas penjelasannya yang cukup singkat, ya, jelas dan lugas, dan semoga ini memotivasi kepada kita semua untuk marilah kita berlomba-lomba untuk berbuat terbaik dan menghasilkan yang terbaik. Barangkali begitu yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.